أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودد دهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر العمل به وفي جميع الطاعات والعبادة اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat hingga hari kiamat Allah senantiasa meridai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga Allah anugerahkan sempurna iman, keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan, pengenalan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Halaman 36, hikam yang ke-44. Wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتجوزها فهجرته إلى ما هجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام wa ta'ammal hazal amra in kunta za fahmin. Kemudian dijelaskan, disyarahkan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarakarwi. Wanzur ila qawlihi, dan lihatlah, pikirkanlah kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ay bil qasdi wan niyati. Siapa yang adalah hijrahnya, berpindahnya dari kota Makkah ke Madinah, ini asal riwayat hadisnya adalah sahabat berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Lalu ada hadis ini, siapa yang adalah hijrahnya kepada ridha Allah dan Rasulnya, ay bil qasdi wan niyah, dengan tujuan hatinya dan niatnya. Tujuan hatinya dan niatnya adalah mengharap ridha Allah dan Rasulullah. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu dia memperolehlah ridha Allah dan Rasulullah bil waqi, pada kenyataannya, wa nafsil amri, dan diri perkara, fahiya mahmudatun muqtadun biha, maka inilah niat, maka niat yang seperti inilah yang dipuji, yang dihitung. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa adalah hijrahnya itu dia menghendaki dunia yang dia memperolehnya, aw imra'atin yatajawwazuha, atau dia menghendaki seorang perempuan yang dia akan mengawininya, fa hijratu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya itu akan memperoleh apa yang dia hijrah karenanya. Dia niat hijrah itu karena urusan dunia,
misalkan karena berdagang, karena mencari usaha, bukan karena mengharap ridha Allah Rasulullah, maka dunialah yang didapatnya, tidak mendapat ridha Allah dan Rasulullah. Atau dia berpindah itu karena seorang perempuan yang dia akan mengawininya, maka dia hanya memperoleh perempuan itu, yakah bukan ridha Allah, bukan ridha Rasulullah. Faham qaulahu alaihi salatu wassalam, maka pahamilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa ta'ammal hadzal amra, dan renungkanlah, pikirkanlah ini perkara, in kunta za fahmin, jikalau engkau memiliki pemahaman yang baik, yakni anna fi hadzal hadisi tanbihan, bahwasanya di dalam ini hadis Rasulullah SAW ini suatu peringatan alal makna al-mazkur, atas makna yang tersebut, wa maudhi'il i'tibar, dan tempat pandangan. Wa ta'ammal huwa syaqqus sani, akni fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, fa inna ma'nahu annahu la nasiba lahu minal wusuli wal qurbi allazi huziya bihi man hajari Allah wa rasulih. Maka sesungguhnya maknanya bahwasanya dia tidak akan mendapat baginya daripada memperoleh, daripada sampailah dan dekatlah kepada yang dia dibahagiakan, yang dibahagikan dengannya, daripada orang yang dia berhijrah, yang niatnya itu karena ridha Allah dan Rasulullah. Beda akan yang diterimanya, niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia mendapat ridha Allah dan Rasul. Niatnya dunia atau perempuan, maka dunialah yang didapatnya, dia tidak mendapat lagi ridha Allah dan Rasulullah. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nabbaha bid dunya wal mar'ah ala huzuzin nafsi, dan seakan-akannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan bahwasanya dunia dan perempuan itu adalah bahagian nafsu. Itu nafsu itu. Orang yang menghendaki dunia, orang yang menghendaki perempuan, itu adalah dia orang yang memperturutkan kehendak nafsunya. Bilwuqufi ma'aha, dengan dia berhentilah beserta dunia itu. Ya kan? Bilwuqufi ma'aha, dengan dia berwukuf, berhenti, ma'aha beserta nafsu. Kainat dan makanat, yang adalah ia, apa yang adalah ia. Qauluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijrahnya menuju Allah dan Rasul, wa huwa makna irtihal minal aqwal ilal mukawin, itulah makna berjalan atau berangkatlah daripada makhluk kepada Allah yang menciptakan makhluk. Yakah hikam yang 34 sebelumnya. Allazi wal matlub minal abdi, yang dia itulah yang dituntut, yang diperintah dari seorang hamba. Hendaklah dia jangan ada dia berpindah daripada alam kepada alam yang lain, tetapi hendaklah dia berpindah dari satu alam kepada yang mencipta alam. Ya, itu yang ditujunya.
wa huwa musarrihun bihi, dan dia dijelaskanlah dengannya. Wa qauluhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka sabda Nabi SAW, hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrah karenanya. Wal baqa' mal aqwan, itu dia tetap masih bersama aqwan, alam. Wa tanaqquli fiha, dan berpindah padanya. Wa huwal musyaru bihi ghaira musarrin, dan dialah yang diisyaratkan dengannya ketiadaan musarrih, dijelaskan. Tuh habis sampai situ tak? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini sebelumnya, innamal a'malu binniyati, hanya saja setiap amal itu pasti ada niatnya. Yang kada berniat itu orang guring, yang orang maigo itu kada berniat ngarannya, kada ada tujuan hati. Ya kan, orang guring nang mega atau orang latah gegeran itu geraknya itu refleks ada niat. Ya kan, adapun nang kita ini, nang keseharian kita ini, apa nang kita lakukan, kita laksanakan itu pasti ada dorongan hati. Apakah karena Allah, apakah karena dunia? Ya kan, apakah karena Allah ataukah mengharapkan manusia? Manusia memujinya, mencintainya, menghargainya, menghormatinya, ya kan, ingin ada di hati manusia. Nah, jadi mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di setiap amal-amal kita bahwa dorongan hati kita itu karena Allah. Karena Allah. Apa yang diperintah Allah, maka kita melaksanakannya karena Allah. Apa yang dilarang Allah, maka kita menjauhinya karena Allah. Nah, itu ikhlas tak? Kita bangun subuh dan Allah mengatakannya, ya kita bangun subuh, bangun tidur, buka mata, buka hati, ya kah, mengingat nikmat Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah yang masih memberi kepada ulun umur panjang, sehat sampai hari ini. Ya Pak. Alhamdulillahillazi ja'alani minal mu'minin. Alhamdulillah ja'alani minal muslimin. Alhamdulillah ja'alani min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alhamdulillah yang menjadikan ulun termasuk orang yang beriman Islam. Ya kan, kada Yahudi, kada Nasrani, kada Buddha, kada Penghojo. Alhamdulillah beriman, bukan musyrik, bukan munafik. Alhamdulillah, ya Allah yang menjadikan ulun termasuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu ritual bangun guring subuh tuh. Nah, kemudian menghadirkan niat. Ya Allah,
apapun perintah pian, zahir batinnya, wajib sunnahnya, hari ini ulun akan melaksanakannya karena pian. Ya Allah, apapun yang pian larang, zahir batinnya, haram makruhnya, sia-sianya, ya Allah ulun hari ini meninggalkannya karena pian. Maka kita tuh seharian beribadah terus nilainya. Maka jadi gawi. Ini penting nih, ya kan? Berarti karena kita tuh berapa banyak dosa maksiat yang kita tinggalkan, ya kan? Cuma masalahnya kita meninggalkan tuh karena Allah kah kadang kah? Ya kan, kita meninggalkan zina, meninggalkan riba, merampok, mencuri, korupsi, banyak maksiat yang kita tinggalkan. Cuma masalahnya karena Allah kah? Karena ada CCTV aja kah? Karena supan bener aja kah? Karena takutan dicaci maki kah? Atau takutan ditangkap polisi kah? Ya kata penting tak bangun pagi tak. Terkadang kita mengerjakan halal, kan ada niat apa-apa wala, tapi sudah dalam niat pertama ini nah sudah ada. Jadi kita apa nang diperintah Allah karena Allah. Jadi karena anda hendak apa begawi itu lalu mengatakan ya Allah ini biar nang merintah mengerjakan halal, mencari nang halal ini karena pian nang memerintahnya, dan ini anugerah pian juga. Itu menguatkan hati nang benar aja sudah, hati lagi ya kan, memperbaharui niat aja. Yang penting bangun guring tadi tak, bangun guring tak. Siapa yang diberi taufik kepada niat yang baik, maka insya Allah ditolong Allah akan melaksanakan kebaikan itu. Insya Allah ditolong Allah seharian tak. Kau mengerja perintah, menjauhi larangan, insya Allah. Bilanya Allah kada hendak menolong, niatnya sudah kada ada. Niatnya kada ada. Bisukan itu hendak mengerja perintah Allah, menjauhi larangan. Ya kan? Inilah hidup kita, tujuan hidup kita menjunjung perintah, menjauhi larangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hambaku, mengabdi kepadaku. Ya kan? Mengabdi itu ya menjunjung perintah, menjauhi larangan. Andai kita sudah berniat baik, mengerja perintah karena Allah, menjauhi larangan karena Allah. Andai ada terkerja dosa, kita sudah dapat pahala niat, ya, dan insya Allah ditolong Allah. Insya Allah ditolong Allah Taala juga. Bila ada niat itu sudah. Niat itu Tuhan yang bari. Bilanya Allah kada bari, niatnya kada dibari Tuhan sudah. Niatnya sudah kada ada. Itu penting banget tak. Bangun guring dah. Ada seorang tabi'in, murid sahabat. Beliau suatu saat beliau bernama Sumair al-Asbahi. Suatu saat sampailah beliau ke kota Madinah. Masuk beliau ke kota Madinah, maka beliau melihatlah orang-orang berkumpul. Ya, ada pengajian, bahasa kita, ada pengajian. Lalu beliau bertanya kepada yang jamaah hadir, siapa itu yang memberi pengajaran? Lalu mereka jamaah berkata, itulah sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Lalu beliau Sumair al-Asbahi ini mendekat dua hadir empat di pengajian Abu Hurairah. Manakala selesai pengajian, pulanglah manusia, tertinggallah Sayyidina Abu Hurairah sendirian. Nah lalu beliau mendekat. Ya bahasa kita perkenalannya, ya ulun Sumair Asbahi dari kota Ano.
bahasa kita ini bebaganalan. Nah lalu kata beliau, anshudukallah, hadisni hadisan sami'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun bersumpah kepada Allah, wahai sahabat Rasulullah Abu Hurairah, sampaikan kepada ulun satu hadis yang engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, yang pian menghafalnya, ajarkanlah, sampaikanlah hadis itu kepada ulun. Ya kan? Lalu Sayyidina Abu Hurairah berkata, duduklah engkau, aku akan menyampaikan kepada engkau satu hadis yang aku dahulu mendengarnya dari Rasulullah SAW langsung. Waktu itu hanya aku dan Rasulullah berduaan, kada ada yang lain. Ya, ini termasuk ilmu yang istimewa nih. Lalu Sayyidina Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah berteriak, ya Allah, pingsan. Sayyidina Abu Hurairah pingsan. Ya kan, ini Sayyidina keganangan hadis Nabi ini. Saking dahsyatnya hadis Nabi ini sampai pingsan Abu Hurairah. Dibedakan Sayyidina, orang pingsan ya. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Hurairah sadar, terbangun, duduk Sayyidina. Lalu ajar Sayyidina. Lalu kata Sayyidina, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya keganangan Abu Hurairah, Nabi pulang nih. Ya Allah, pingsan pulang. Ya, saking dahsyatnya hadis ini nah. Saking menakutkannya, menggetarkan hati. Beberapa waktu kemudian sadar beliau. Bangun. Lalu beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pingsan pulang sampai 3 kali. Ya. Saking beratnya hadis ini nah. Sampai 3 kali pingsan Sayyidina Abu Hurairah, dan pingsan yang ketiga ini lama daripada yang kedua tadi. Lalu akhirnya sadarlah Sayyidina Abu Hurairah. Lalu Sayyidina Abu Hurairah berkata, telah menghadiskan kepada aku oleh Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW, inna tabaraka ta'ala iza kana yawmul qiyamah yaqdi bainal khalqi fakul ummatin jasiyah. Bisa panjang hadisnya sampai ila akhiril hadis. Ya, kesimpulannya aja artinya nah, kurang lebihnya. Sabda Nabi, sesungguhnya Allah apabila nanti hari kiamat sudah terjadi, maka Allah akan memutuskan di antara hamba-hambanya, maka seluruh hamba-hamba itu mereka tertunduk ya kah, di hadapan Allah. Maka awal yang dihadirkan di hadirat Allah yang disidang nih, awal yang disidang siapa? Yaitu adalah orang yang menghimpun Al-Quran. Bahasa kita orang wah ini nih, orang yang sekolah agama, ya kan, alim ma'ajar. Lalu kata Allah, wahai orang alim, wahai orang qari, bukankah aku telah mengajarkan kepada engkau ilmu-ilmu yang aku turunkan atas Rasulku? Lalu kata si orang alim, inggih ya Allah. Lalu kata Allah, apa yang telah engkau perbuat dengan ilmu engkau itu?
Lalu kata orang alim, ya Allah, ulun dengan ilmu yang pian anugerahkan itu, ulun mengamalkannya siang malam, ya kah? Mengamalkannya dan ulun menyampaikannya. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Lalu malaikat-malaikat pun kazabta, engkau dusta juga, mendustakan juga. Apa yang didustakan Allah ini apa? Bukan amalnya. Memang si orang alim ini memang beramal. Dia mengamalkan ilmunya dan menyampaikan ilmunya memang beramal. Yang didustakan Allah ini apa? Bal aradta ayang qula qari'un, engkau menghendaki dengan ilmu itu, dengan menyampaikan ilmu itu, engkau dipadahkan orang yang alim, dipadahkan tuan guru, dipadahkan, ya maksud engkau itu dengan ilmu itu engkau menginginkan bahwa engkau kehormatan di sisi manusia, ingin dipadahkan orang alim, padahkan orang soleh, dipadahkan mau wali, macam-macam ya kan. Maka kata Allah kepada malaikat, seretlah orang alim ini ke neraka. Ya kan? Bukan kada beramal, bukan kada berilmu, bukan kada mengajar, kada. Dia menghendaki selain dari Allah. Dia menginginkan ada di hati manusia kehormatan manusia, kecintaan manusia, kemuliaan di sisi manusia. Itu tolak Allah. Kemudian yang kedua, nang dihadirkan ini awal, jadi awal nang dihisab, awal nang dihadirkan dibuka persidangannya, yaitu adalah orang yang kaya. Maka Allah berkata kepada orang yang kaya ini, yang banyak diberi Allah harta, wahai orang kaya, apa saja engkau sudah aku berikan harta, maka engkau dengan harta itu apa sudah engkau lakukan? Lalu kata seorang yang kaya, ya Allah, bahasa kita nih wah ini ya kah? Ulun dengan harta itu menyambung silaturahmi dengan keluarga, artinya membantu keluarga yang susah-susah, ada hajat, ulun tolongnya dengan harta ulun. Dengan harta itu ulun bersedekah, dengan harta itu ulun membangun masjid, membangun sekolahan, gitu ya kan? Ada orang karena musibah, ulun membantunya. Kata Allah, kazabta, engkau dusta. Maka malaikat yang hadir pun, kazabta, engkau dusta. Ya kan? Bal aradta ayyuqala fulanun jawadun sakhiyun. Engkau menghendaki dengan kepemurahan itu, dermawan itu, engkau menghendaki bahwa engkau dikatakan orang nang pemurah, orang nang baikan. Si anu tu baikan benar, si anu tu murahan benar. Itu maksud engkau. Engkau menghendaki pujian manusia. Dan engkau sudah mendapat yang demikian itu. Dahulu engkau sudah dipuji orang. Ya kan? Mencari hartanya halal. Nang digunakan kepada nang halal. Nang didustakan Allah napa? Niatnya dia menginginkan dengan kepemurahan itu, ya kan?
dicintai manusia, dipuji manusia, dihargai di manusia, dituhakan. Ya Allah. Maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, seretlah hamba nang kaya ini, nang pemurah nenek, tapi niatnya bukan karena aku, karena neraka. Yang ketiga, didatangkanlah dengan orang yang kutila fi sabilillah, orang yang berjuang agama. Kalau bahari itu bahasa kita. Kalau bahari itu kan perang dah, tentara ya kan, berjuang. Kalau bagi kita bahasa ini relawan, ya kan? Bahasa kita relawan, bahasa ini artinya dengan tenaganya nih. Jadi yang pertama itu dengan ilmunya, yang kedua dengan hartanya, yang ketiga ini dengan tenaganya. Kata Allah, engkau dahulu aku beri tenaga. Engkau gunakan apa tenaga itu? Maka kata si hamba, ya Allah, ulun gunakan tenaga ulun ini membela agama pian, meninggikan agama pian. Ya kasabilillah. Maka kata Allah, kazabta, engkau dusta. Maka malaikat yang hadir berkata juga, kazabta, engkau adalah dusta. Bal aradta ayyuqala fulanun jar'iyun aqad qila zalika. Bahkan engkau menghendaki bahwa engkau berjuang fisabilillah itu adalah dikatakan orang yang pemberani, orang yang gagah, jangan dipadahkan pahlawan. Ya kan, itu bahari sabila cakawe kita ini relawan ya kan. Tenaga supaya ini padahkan orang wanian mana sih anu itu, si anu itu dasar anu baikan mana, suka menolong, suka membantu. Benar sudah ya kan? Sebenarnya benar sudah. Orang yang dengan ilmu mengajarkan benar. Orang yang harta pemurah bujur. Orang yang berilmu kada, baharta kada, cuma ada tenaganya digunakan untuk membela agama bujur. Benar salahnya apa? Niatnya menghendaki manusia. Ya kan? Bahwa manusia memujinya, menghargainya, mencintainya, ada hendak bahwa kita tuh ada di hati manusia. Kemudian kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah memukul lututku. Nah, berduanya tadi Nabi lawan Abu Hurairah pakai sana di sini. Nah, Nabi lawan pahana lawan Abu Hurairah memukul. Sabda Nabi, ya Abu Hurairah, ulaika salasah awalu khalqillah tash'uru bihim nar yaumal qiyamah. 3 golongan itulah awal hamba Allah yang bernyalalah api neraka pada hari kiamat. Ya kan? Awal nang masuk neraka orang nang baam, orang nang alim, bukan Allah yang dimaksudnya. Orang nang pemurah, bukan Allah yang dimaksudnya. Yakah orang nang dengan tenaganya, bukan Allah yang dimaksudnya. Atau bahasa kita ini bilang ada tambahannya nih, pejabat ya kan, diberi Allah jabatan, ya Allah ulun dengan jabatan itu ulun menolong agama pian, menjadi dustanya, ya korupsi benar. Atau bujur juga, dasar bujurnya korupsi kada, adil, amanah melaksanakan jabatan. Cuma maksudnya melaksanakan jabatan ini supaya manusia memuliakannya, menghargainya, habis juga pahalanya. Apalagi yang korupsi makin lagi.
Lalu kisah ini sampailah kepada Sayyidina Muawiyah, sahabat Nabi. Maka beliau mendengar hadis ini pun beliau menangis sejadi-jadinya. Dan beliau berkata, benarlah Allah dan Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim bi'amalihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirah ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah, jadi ini Al-Qur'annya ini. Tadi tafsirannya tadi Nabi menafsirkannya. Siapa yang dia menghendakilah kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakanlah untuk mereka itu amalan-amal mereka itu padanya. Dan mereka itu padanya tidak akan lagi mendapatkan mereka ya kebalasan, dan mereka itulah tidak ada mereka itu di akhirat kecuali neraka, dan runtuhlah, hancurlah amal-amal yang mereka perbuat dahulu, dan batallah apa yang telah mereka kerjakan. Ya kan? Kenapa? Karena tujuannya manusia atau dunia. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, ikhlas ini nah. Jadi ikhlas karena Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu. Keikhlasan itu adalah satu rahasia daripada rahasiaku. Aku akan meletakkan keikhlasan itu kepada orang yang aku cintai. Ya kan, ini yang pertama. Jadi yang pertama, berdoa. Usaha kita supaya ikhlas nih, berdoa. Kenapa? Tidak ada yang memberi ikhlas kecuali hanya Allah. Allah memberi ikhlas, ikhlas kita. Allah kada menghendaki, kada ikhlas kita. Maka kita sini berdoa. Ya kan? Jadi doanya nih, yang pertama kita minta dicintai Allah. Karena aku tidak meletakkan ikhlas kecuali kepada orang yang aku cintai. Jadi yang pertama kita meminta cinta Allah. Allahumma rizqnal ikhlas. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ulun minta cinta pian. Dan ulun minta pula cinta orang yang mencintai pian. Nabi Muhammad cinta Allah. Nah kita minta juga ya Allah cinta Nabi Muhammad itu nah. Wali-wali ulama itu orang yang pian cintai, ulun minta cinta mereka kepada untuk ulun. Wa hubakul amalin yuqarribuna ila rabbik. Ya Allah, anugerahkan kepada ulun mencintai amal-amal yang mendekatkan kepada pian. Yang pertama, yang kedua, usaha kita agar ikhlas ini kita benar-benar harus melatih hati, meluruskan tekad, diluruskan. Kita itu mengapa menginginkan dipuji manusia, dihargai manusia, diberi manusia, dimuliakan manusia? Kenapa? Ya kan, ini berarti kita masih ada berkeyakinan, berpendapat bahwa manusia itu bisa mencintai, bisa membenci, bisa menghormati, bisa menghinakan, bisa memuji, bisa mencela. Ya kan, bisa memberi, bisa menegah. Ini karena kita ada lawan manusia ini masih ada memberi manfaat mudarat, nah lalu berharapkan manusia, lalu hendak minta puji. Padahal ada manusia kada bisa mencintai, kada bisa membenci. Manusia kada bisa memberi, kada bisa menegah.
kada bisa menghormati, kada bisa menghinakan, kada bisa memuji, kada bisa mencaci maki. Yalah. Kada bisa memudaratakan, kada bisa memberi manfaat. Allah Ta'ala sendirian itu. Lalu orang itu kenapa jadi cinta kita? Bukan orang itu yang cinta kita, Allah yang menjadikan hatinya cinta lawan kita. Si manusia kada kau mencintai kita. Nah ini yang diluruskan etikat nih. Ya kan, kenapa jadi hendak dipuji manusia, dihormati? Kalau ada perasaan manusia bisa memberi cinta, menghormati, memuji. Nah lalu berharap dan manusia dan pujian manusia. Pada manusia kada bisa. Manusia itu memuji lawan kita, Allah yang menjadikan dia memuji kita. Manusia itu mencaci maki, Allah nama menjadikan dia mencaci maki kita sebagai ujian. Ya kan? Ujian itu ujian, caci maki itu ujian juga. Orang memuji kita, orang mencaci maki kita itu ujian dari Allah. Orang itu dijadikan Allah perjalanannya. Mana nyaman ya? Nyaman dipuji kan, nyaman dicaci kan? Menafsu kita nyaman dipuji kan? Beganal hidung kita. Awak baju beganal. Padahal pujian orang itu berat bagi kita. Karena bila orang memuji kita, kita lupa orang memuji kita ini anugerah Allah. Hancur ibadah kita. Ya kah, orang mencaci maki kita kada sabar, rusak juga. Tapi terkadang orang mencaci maki kita itu terkadang ada hikmahnya. Bila kita sabar, itu menjadi penghapus dosa kita. Ya kah? Orang itu bisi pahala nang mencaci maki, pahala orang itu julung kayak kita. Mun kada bisi pahala pang dosa kita nang julung kayak orang itu. Ya kah? Jadi sebenarnya nyaman dicaci maki, cuma jangan coba supaya dicaci maki jangan. Cuma kita nih ya kan hidup ini kan seadanya aja, cuma ada aja kena nggak bujuran orang. Sebenarnya caci maki orang itu kita lebih ya kan terkadang lebih menjadi kita menjadi kuat. Itu nama nampak kita tak. Kalau pujian orang itu terkadang membuat kita terlena, menutup dengan aib kekurangan kita. Nah ini diluruskan nah ya kan. Manusia kada bisa mencaci, memuji, menghina, memuliakan, memberi, menegah, kada bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi manfaat mudarat itu Allah sendirian. Cuma manusia ini dijadikan perantara benar aja. Yang ketiga, usaha ikhtiar kita, maka kita ini harus ingat Allah. Ingat Allah, apalagi sampai panah, bagus lagi. Bahwa kita mempanakan diri kita di dalam rahmat Allah, di dalam nikmat Allah dan kebaikan Allah. Insya Allah hilang gak nang rian itu. Kita ini dahulu kadada Allah mengadakan ini rahmat nikmat Allah. Kita hidup ini rahmat nikmat Allah. Kita sehat ini rahmat nikmat Allah. Allah memerintah kita beriman. Allah juga memberi kita iman. Allah memerintah kita untuk melaksanakan perintah. Allah juga menolong kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya kan? Allah menyuruh kita sembahyang. Kita sembahyang itu Allah yang menolong. Itu rahmat nikmat kebaikan Allah. Allah melarang kita jangan memakan yang haram. Allah yang menolong kita, memeliharakan kita daripada yang haram itu. Ya kan? Semuanya anugerah Allah, kebaikan Allah. Jadi ibadah-ibadah itu bukan persembahan kita. Ibadah itu bukan persembahan kita kepada Allah. Sebenarnya ibadah itu persembahan Allah, hadiah Allah kepada kita. Ibadah, ya kan?
Ibadah itu bukan kita yang memberikan kepada Allah, sebenarnya Allah yang memberi kita kawa ibadah. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan menjunjung perintah, menjauhi larangan, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, kebaikan Allah. Ya, insyaallah ikhlas semuanya kawan ya. Ini yang ria itu kalau aku nambah ilmu kada ingat. Padahal Allah yang menciptakan otak, yang memberi ilmu, Allah yang membukakan hati hendak menuntut ilmu. Kemudian kita kawa memaham ilmu, mengingat ilmu Allah. Kita kawa mengamalkan ilmu, itu anugerah Allah. Allah membukakan hati, ilmunya diberi Allah. Kemudian Allah bukakan hati pulang. Lalu ditolongnya Allah pulang kalau menggawi. Allah juga. Kitanya mana? Kitanya kan ada kita ini alhamdulillah diperlakukan Allah di dalam kehambaan kepadanya, mengerja perintah, menjauhi larangan. Jadi kena ada kita ini bersyukur diperlakukan Allah di dalam taat kepadanya, dipeliharakan daripada maksiat. Ya, bersyukur, jangan sombong, jangan ujub, apalagi ria. Jadi kalau orang berilmu, kada beramal, itu nyata celaka sudah. Ya kan? Orang berilmu, beramal pastikan selamat, belum tentu, kecuali ikhlas. Amal itu dengan ikhlas. Orang kaya pemurah, orang kaya pelit, itu nyata sudah celakanya. Orang kaya pemurah selamatkah? Belum tentu juga, kecuali pemurahnya dengan ikhlas. Arti ikhlas itu kilanya kau ingat ini anugerah Allah. Ya kan? Kita sugih itu Allah yang memudahkan rezeki bagi kita. Lalu kita pemurah, Allah juga membukakan hati. Kadang kita amal kita ada. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian perbuat, ciptaan Allah juga. Seluruh manusia, apa kata-katanya? Seluruh manusia celaka, binasa, kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal di dalam kerugian, kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. Semoga Allah memberi taufik, hidayah kepada kita. Allah anugerahkan istiqamah menuntut ilmu. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ikhlas. Semoga Allah merahmati, mencintai kita sekeluarga berkat Nabi, berkat surah Fatihah. La hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.